Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral akhwat wal ummahat azanillahu wa yakunna jami'an, pemirsa Najia TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM dimanapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Ar-Rasul fi Baitihi yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Al-Nasir Hafizullah Ta'ala. Di kesempatan ini kita sudah sampai di penghujung dari kitab ini, Bu ya. Tidak terasa kita, ummahat sekalian, kita di bab terakhir, yaitu khatimah nas'alullah hasnuha, yaitu penutup dari kitab yang kita kaji ini. Telah berlalu beberapa poin-poin, terakhir itu adalah kita tentang pembahasan wajibnya kepemimpinan itu di tangan laki-laki atau di tangan suami. Ini pembahasan kita terakhir. Di kesempatan ini kita akan bahas yaitu khatimah atau penutup dari kitab ini. Ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Syekh mengatakan bahwasanya fahadhihi hiya ba'du akhlaq Nabi alaihi salatu wassalam wa ba'du siratihi wa bayan hadihi alaihi salam fi mu'asyarati ahlihi wa azwajihi. Ini adalah sebahagian akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, ya, dan menjelaskan bagaimana kepada kita tentang tuntunan beliau bermuamalah dengan keluarganya. Ya, kita telah uraikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangga dan kaum muslimin. Karena apa? Karena Nabi kita yang mulia itu adalah uswah hasanah, adalah contoh yang terbaik bagi kita. Ya, lianna lana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, suri teladan yang baik bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatur rumah tangga beliau di tengah kesibukan beliau dalam memimpin negara, ya, menyampaikan risalah, juga dia memimpin rumah tangga. Nah, ini adalah contoh yang baik kepada kita untuk kita teladani bermuamalah di rumah tangga kita ini. Dan wajib juga kepada para suami, ya, kata Syekh, hendaklah para suami takut kepada Allah, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya. Kenapa? Karena di awal mukadimah dulu telah kita jelaskan, telah kita paparkan, ya. Di kesimpulan ini Syekh mengatakan ar-rajulu yaqumul lail wa yasumun nahar husnul usrah ma'an nas fil kharij. Karena ada sebahagian laki-laki itu dia bangun tidur, bangun malam, salat qiyamul lail, berpuasa siang hari, baik bermuamalah dengan manusia di luar rumah, ya. Dia bisa bermuamalah yang baik dengan manusia, dengan temannya, dengan koleganya, dengan sahabatnya, rekanannya dan segala macamnya, ya. Tetapi kata saya, lakinnahu idza dakhala baitahu inqalaba ila wahsh, ya, ka'asril waliyadzubillah. Tapi tatkala dia pulang ke rumahnya, dia berbalik dan dia menjadi bengis, menjadi kasar, ya, dan sangat-sangat buas. Faliyadzubillah. Nah, ini ada sebahagian para suami seperti ini, ya, bisa berbuat baik di luar rumah,
dengan rekanan, bermanis muka, bahkan mentraktir, ya Bu ya, mentraktir orang lain. Tetapi istrinya pelit. Nah ini kebanyakan, benar ini apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya. Orang lain dia bermurah-murahan, tapi kalau sama keluarga sangat susah untuk mengeluarkan nafkah, atau bahkan senyum saja susah. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Nah ini fahadza amrun haramallahu subhanahu wa ta'ala. Perkara seperti ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada para suami. Ya, ini adalah perbuatan yang dilarang keras di dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita para laki-laki, para suami, apa kata Nabi? Istausu bin nisa'i khairan. Ya, nasihatilah, wasiatkanlah kepada istri-istrimu itu dengan nasihat yang baik. Nah, ini umum, berlaku kepada seluruh umat. Berlaku kepada seluruh umat Nabi kita yang mulia, agar wasiat Nabi ini diperhatikan oleh kita para suami, agar berbuat baik, istausu, sering nasihati. Ya, karena nasihat ini sangat butuh. Kita satu sama lain sangat butuh nasihat. Maka di dalam Al-Quran Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah cukup al-asri itu turun cukup, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, ini bersaling menasihati. Ini nasihat itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat ini sangat butuh. Maka seorang suami sering-sering dia memberi nasihat kepada istrinya dengan nasihat yang baik. Terkadang para suami jarang memberikan nasihat Bu ya, kecuali suami-suami yang dirahmati oleh Allah. Bahkan berbicara pun kepada para istrinya sangat susah. Ya, ada istri itu meminta waktu untuk bicara, mendengarkan pembicaraan istrinya, tidak mau mendengarkan. Nah, dengan sibuk urusan, ya sampai di rumah juga sibuk dengan kegiatan, tidak mendampingi istrinya. Ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Maka wajib kepada para suami an yattaqullah fi zaujatihim. Hendaklah dia takut kepada Allah ya, kepada para istri-istrinya. Nah, ini yang kita bahas dulu kesimpulan ini, agar para suami takutlah kepada Allah tentang perkara istri, ya. Karena disitulah tanggung jawab dia menata rumah tangganya. Li'anna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itulah kegelapan pada hari kiamat. Ya, kalau para suami tidak menjalankan amanah ini, tidak memberi nasihat, membiarkan istrinya ya bermaksiat, tidak menasihati, ini adalah kezaliman. Dan para suami harus terus menasihati, menyuruh salat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ini perintah Allah kepada para suami agar menyuruh, wa'mur ahlaka, suruhlah istrimu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Ya, ini tanggung jawab kepada para suami. Idza kana ar-rajulu la khaira fihi li ahli fa ayu khairin yurja minhu ba'da dzalik. Kalau seandainya seorang suami tidak lagi memiliki kebaikan kepada istrinya, maka kebaikan mana yang diharapkan dari dia? Nah, ini kata Syekh. Ya, ini sebetulnya kepada para suami Ibu ya, para nasihat kepada para suami yang mendengarkan ya. Ini nasihat bagi saya dan bagi kita semua. Para suami akan tanggung jawab kepada para istri kita agar memberikan nasihat yang baik. Hadhihi nasihati wa hadha wasiyati lil azwaj. Inilah nasihatku dan pada para suami, kata Syekh, an yattaqullaha fi azwajihim, agar mereka takut kepada Allah tentang urusan ya istri-istri mereka. Kenapa? Karena mereka semuanya itu adalah butuh pertolongan, ya, butuh bantuan, bimbingan dari para suaminya. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk ini di kesimpulan ini kita Syekh mengutip sebuah kisah Ibu, sebuah kutaib ya, itu tentang bagaimana akhlak. Wa yuhsinu bina an nakhtima hadzal mawdu' bima dzakara Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala min bayani mujmal li akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di penutup penghujung kitab ini Syekh mengutip sebuah buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, bagaimana mujmal, singkat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca Ibu di dalam kitab Jawami Sirah Nabawiyah. Ini kesimpulan mujmal, keagungan ya sifat dan akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Syekh mengatakan ya, Ibnu Hazm qala rahimallah, dia berkata tentang akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah alaihi wasallam ala khalqin azim. Adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Ya. Nabi kita adalah memiliki akhlak yang agung. Wa innahu ya, akhlak yang mulia seperti yang disifatkan oleh Rabb-Nya. Kama wasafa Rabbuhu ta'ala. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang keagungan sifat-sifat ya, keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh kepada kita bagaimana keagungan sifat Nabi kita yang mulia. Wa kana salawatullah alaihi wasallam ahlaman nas. Adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi manusia yang paling halim, yang paling penyayang. Hilm ya. Nah, manusia yang paling penyayang, yang belah kepada manusia yang lain. Ada sifat hilm yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia ya kasih sayang beliau kepada anak-anak kecil ya, itu telah dikisahkan Ibu ya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Rasulullah bermain dengan anak kecil juga ya, memuliakan orang yang besar dan menyayangi anak kecil. Ini sifat Nabi kita mulia sallam. Wasja'un nas, dan saja'ah, seberani-berani manusia. Asli itu isim tafdil dalam bahasa Arab. Nabi itu adalah manusia yang paling berani, tidak ada yang ditakutkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat, walaupun dia berdakwah ya di tengah-tengah kaum musyrikin, ya, dia tidak memiliki sedikit pun rasa gentar di hatinya untuk mendakwahkan tauhid. Inilah keberanian syaja'ah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari manusia yang paling berani itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adalun nas, dan manusia yang paling adil. Bagaimana keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan hukum. Ya Bu ya. Dan itulah seadil-adilnya hukum yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seadil-adil manusia dalam menegakkan hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Nah, maka William G. Carr itu seorang penulis Yahudi, orang Barat itu, 100 tokoh yang berpengaruh di dunia itu menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh yang disegani, yang seadil-adil dalam menegakkan hukuman. Ya. Dia tidak pandang bulu, hatta anaknya pun kalau mencuri akan dia tegakkan had. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, akan aku potong tangannya. Jadi dia tidak ada istilahnya tiba di tiba di dada dibusungkan, tiba di perut dikebiskan. Nah, ada itu. Tapi Nabi adalah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Dan pengadilan yang benar nanti adalah di akhirat kelak Allah menegakkan keadilan. Maka kezaliman ini kita takutkan ibu-ibu ya, kita menjauhi kezaliman tatkala manusia menuntut, nanti akan kezaliman yang kita lakukan di dunia ini. Kamu minta maaf ya, ada kesalahan kepada manusia sebelum kita dicabut oleh Allah, maka minta maaf, mintakan izin ya kepada manusia. Jelas enggak suaranya Ibu? Belakang? Jelas. Wa'afun nas, dan Nabi kita itulah paling pemaaf manusia paling pemaaf
Ya. Bagaimanapun manusia berbuat jahat kepadanya, Nabi adalah orang yang pemaaf. Ya. Kita lihat dalam sirah nabawiyah bagaimana kelakuan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mereka mau membunuh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dendam akan ulah perangai yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Idhabu wa antumul tulaqa. Pergilah kalian bebas. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kemaafan. Dan ini mengamalkan ayat di dalam Al-Quran, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ya, mereka orang-orang beriman itu adalah membalas keburukan itu dengan kebaikan. Maka kita fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Rasulullah SAW adalah contoh uswah yang harus kita tiru. Bagaimana kita lapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Al-afu, ini sifat Nabi kita yang mulia. Manusia paling pemaaf. Ya. Ini sifat yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, ibu-ibu. Kalau kita memaafkan kesalahan manusia, ya, tidak ada lagi berbekas di jiwa kita rasa sakit. Tapi kalau kita bermusuhan, rasa dendam, rasa sakit hati, tidak mau memaafkan manusia, ini penyakit akan kita bawa terus setiap hari. Ya. Akan mendatangkan penyakit. Maka malam itu kita maafkan semua kesalahan manusia kepada kita. Ada orang yang menzalimi kita, ada yang menggibah kita, ada yang berbuat aniaya, kita maafkan semuanya. Ya, ini ibu-ibu yang harus kita, apalagi memaafkan kesalahan suami. Ya Bu ya. Jadi walaupun dia salah, kita memaafkan kesalahannya. Kan suami kita, ya. Kalau kita tidak maafkan, siapa lagi yang memaafkan? Nah, kalau kita maafkan dia, rasa cinta kasih kita kepada dia akan terus bersemi di hati kita. Tapi kalau mendongkol terus melihat wajahnya, pulang dia kerja, wajahnya nampak wajahnya, kemudian benci, ya. Nah, ini akan tidak tentram dan nyaman kita di rumah tangga. Yang ada hanya apa Bu? Kebencian. Naudzubillah. Enggak ada lagi rasa ketenangan itu. Nah, sifat ini harus kita warisi. Ya. Kesalahan suami, walaupun nanti kata Rasulullah SAW itu sahih, ya, sangat sulit suami itu berbuat baik kepada para istri. Nah, kata Nabi sampai suatu ketika dikatakan, walaupun kamu setahun berbuat baik, tapi ada satu kali kamu melakukan kesalahan, tidak ada kebaikan bagimu setahun ini. Nah, ini ya. Maka kita muslimah yang baik itu adalah mampu memaafkan orang lain, terutama memaafkan kesalahan suami. Nah, akan datang as-sakinah, ketenangan di rumah tangga kita, tercipta ketenangan, kebahagiaan, ya. Tapi kalau berkerut wajah kita Bu, ya, nah, tidak pernah, apalagi istri tidak senyum pada suami. Nah, ini siapa yang mau senyum lagi sama suami kita? Senyum pula orang lain sama dia nanti di luar, kan kasihan ibu. Nah, di luar banyak orang yang senyum sama suami ibu, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wala tamsikatun yadahum ratan la yamliku rakha au asmatun nikah. Ya. Nabi kita yang mulia tidak pernah menyentuh tangan wanita. Ya. Tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Hatta dalam bai'ah pun Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan. Nah, begitu. Ya, ini kesalahan banyak terjadi di bulan Syawal ya Bu ya, bulan Idul Fitri ya. Nah, ini harus kita jaga mana yang mahram, mana yang tidak boleh kita. Kadang ini ya bersalam-salaman tapi tidak ya dibenarkan, bahkan kita mulai dosa. Nah, ini yang
terjadi di tengah-tengah kaum muslimin kalau di bulan Syawal ini kembali berbuat dosa, terutama musafahah ini, musafahah bainar rijal wan nisa, bersalaman laki-laki dan perempuan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga mana mahram kita, mana yang boleh kita bersalaman dengannya dan mana yang dilarang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, katakan seandainya kepalamu ditusuk dari atas sampai ke bawah itu lebih baik bagimu daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Begitu besarnya ya ancaman yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Semoga kita diselamatkan dari ini, ya, dari bersentuhan atau bersalaman yang bukan mahram. Kecuali Nabi SAW bersalaman dengan yang mahramnya atau yang boleh dia nikahi, yang tidak boleh dia nikahi, ya, mahramnya Rasulullah SAW. Wa kana alaihi salatu wassalam ashkhan nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sederhana, orang yang paling miskin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia kepala negara, raja, memiliki kekuasaan, tapi dia hidup dalam kesederhanaan. Dia berkekurangan. Lihat, tidak la yuthbi indahu dinar wala dirham. Tidak ada bagi Rasulullah SAW memiliki dinar dan dirham, ya, ya, itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW dan Nabi dalam hadis yang lain, dia tidak mewarisi dinar dan dirham, tetapi dia mewarisi ilmu. Nah, Nabi kita SAW, lihat bagaimana bentuk kesederhanaannya. Ya, terkadang dia butuh pinjaman kepada yang lain. Ya, terkadang rumahnya juga orang yang datang minta, ya, Rasulullah SAW memberikannya, padahal dia berkekurangan. Begitu juga dialami oleh istri-istri Rasulullah SAW. Bahkan pada suatu ketika ada pernah istri Rasulullah Aisyah itu hanya memiliki 1 biji kurma, ya. Kemudian ada pula lagi meminta sedekah pada dia, kemudian dia belah biji kurma itu. Itulah kehidupan Rasulullah dan para istrinya. Nah, Rasulullah SAW, ya, la ya'khudhu mimma atahu Allah Ta'ala illa quwwata amma faqat. Dan Rasulullah SAW tidak mengambil dari harta kaum muslimin. Kalau seandainya harta ghanimah, rampasan perang itu, ya, dapat, maka Rasulullah SAW segera membagikannya kepada mustahiknya, kepada yang berhak, ya. Dan Rasulullah SAW tidak mengambil kecuali hanya untuk sebatas menguatkan tulangnya, untuk menguatkan, ya, sebatas untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, begitu. Terkadang Nabi SAW tidak dijumpai di rumahnya itu kurma, ya, dan tidak pula gandum, tapi dia letakkan semuanya itu adalah untuk dalam rangka, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Rasulullah SAW begitu sederhananya kehidupan beliau bersama para istrinya. Maka kita bersyukur ibu-ibu dan para ummahat sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, suami kita berpenghasilan, bisa menafkahi kita, ya, makanan kita disediakan. Nah, tentu kita harus mensyukuri ini. Tapi yang namanya kebutuhan tentu banyak. Kita sesuai dengan kemampuan suami kita, ya, jangan menuntut yang tidak luar kemampuan dari suami kita. Wala yas'alullaha syai'an illa a'tah, ya. Dia tidaklah meminta kepada Allah kecuali Allah berikan kepadanya, ya. Kalau dia meminta, Allah akan berikan kepadanya, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan
kepada orang yang membutuhkan. Kalau dia memiliki harta, ya, dia memberikan langsung kepada yang membutuhkan, kepada umatnya. Dan bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifun na'al wa yarqa ats-tsaub. Nah, ini pelajaran juga kepada para suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dia memperbaiki sandalnya dan menjahit bajunya. Dia membantu urusan keluarganya dan juga dia memotong atau membantu memotongkan daging kepada istri-istrinya. Maksudnya apa itu? Begitu Rasulullah SAW dalam urusan rumah tangga juga dia membantu istrinya. Ya, tidak butuh terus pelayanan. Tapi Nabi SAW ya bisa menjahit baju, dia jahit sendiri, ya, dan membantu urusan rumah tangganya. Nah, terkadang begini para suami sangat enggan untuk membantu istrinya. Apalagi suami yang enggan untuk bahkan ya ada yang nggak mau menjemur pakaian, nah, disuruh oleh istrinya nggak mau. Nah, ya. Apa namanya itu rusak pula wibawa dia katanya. Lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kita, Nabi melaksanakan urusan rumah tangga. Ya, ini contoh kepada kita para suami, ya, kepedulian kita kepada urusan rumah tangga. Jangan disepelekan karena perkara-perkara yang sepele ini bisa menjadi besar. Ya, mengatur, mengurus, ya, dan menata rumah juga ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ummahat sekalian, asyadun nas hayaan, ya. Nabi itu adalah asyadun nas haya, manusia yang paling pemalu, ya, paling pemalu. Asyadun nas haya, manusia yang paling malu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita wujudkan lagi, ibu-ibu kita, ummahat sekalian. Sifat malu ini harus kita junjung tinggi, menjadi pakaian bagi kita. Bagaimana kita sifat malu ini menjadi kepribadian, ya. Malu untuk kelihatan aurat kita, malu untuk mengumbar aib suami kita, malu untuk menceritakan rahasia rumah tangga kita, ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman, fa in dhahabal haya'u dhahabal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kalau seandainya malu hilang, hilanglah iman. Ini yang malu ini yang sekarang yang hilang, ibu-ibu. Tidak ada rasa malu. Ya, lihat ibu-ibu, para ummahat muslimah sekalian, kecuali ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah nenek-nenek. Sekarang lihat bu, ya, senam, ya, rambut sudah putih, pipi sudah keriput, ya, tapi masih bergoyang-goyang di depan laki-laki yang bukan mahram. Malu yang tidak ada, belum lagi mengumbar aurat dan segala macamnya, ya. Maka wanita yang seperti ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak akan mencium bau surga. Ya, jangankan masuk, mencium saja tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Walaupun surga itu sepanjang 70 tahun sudah tercium baunya. Nah, ini kita menjunjung tinggi rasa sifat malu. Malu dalam segala hal, ya. Ini segala hal di rumah kita. Maka salah satu sifat yang dimiliki oleh, ya, anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam itu adalah waktu Nabi Musa alaihissalam itu tamsi fi istihya. Dia itu adalah jalan dengan malu, menunduk. Ya. Kalau sekarang ini ibu, ya, yang parahnya lebih malu anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Ini yang terjadi. Bagaimana malunya Rasulullah SAW? La yuthbitu basaruhu fi wajhi ahad.
Nabi SAW tidak pernah menatap wajah seseorang itu dengan wajah yang sinis, dengan memandang. Dia menjaga, menundukkan pandangannya. Ya, melihat tidak dengan bengis dan segala macamnya. Kemudian yujibu da'watul abdi wal hur. Nabi SAW itu adalah menerima seruan, undangan budak dan orang merdeka. Ini salah satu ijabatud da'iyah. Ya, kalau ada orang yang mengundang kita, apakah dia itu orang miskin atau orang kaya, kita wajib memenuhi undangan. Ijabatud da'iyah wajibun hukumnya. Memenuhi undangan walimah atau yang lain selagi ya tidak terpenuhi syarat untuk tidak boleh kita hadiri. Maka para ulama kalau seandainya di situ ada hal yang mamni, hal yang al-mani' penghalang, maka kita tidak boleh. Misalnya bercampur laki perempuan, kemudian musik dan segala macamnya. Nah, Nabi SAW dia menerima panggilan, undangan, baik itu budak yang mengundang dia atau orang merdeka. Ya, maka kita wajib untuk memenuhi undangan yang mengundang kita, kecuali ada halangan tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa menghadirinya. Dan Nabi kita SAW wa yakbalul hadaya walau annaha jur'ah laban au fakhr arnab. Nabi kita yang mulia itu dia menerima hadiah. Menerima hadiah. Walaupun hadiah itu hanya seteguk susu atau sebuah paha kelinci. Fakhdun arnab. Begitu ada orang beri hadiah kepada dia, walaupun hanya seteguk susu, dia minum, dia ambil, dia makan. Wa yukafi 'alaiha wa ya'kuluha. Cukup itu dan dia makan. Ya, itu yang namanya hadiah. Jadi Rasulullah SAW dan keluarganya itu hanya menerima hadiah. Wa la yakbalu shadaqah wa la ya'kuluha. Dan Nabi kita yang mulia tidak menerima sedekah dan tidak makan dari sedekah. Nah, itu bedanya kita, ya. Rasulullah SAW tidak makan dari harta sedekah. Dan juga keluarganya juga dilarang untuk makan dari sedekah. Dan Rasulullah SAW menerima hadiah. Ya. Kemudian sifat Nabi kita, akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yaghdab li nafsihi wa yaghdab li rabbih. Rasulullah SAW itu tidak marah kepada dirinya dan tidak marah kepada Rabb-nya. Nah, itu apa maksudnya Ibu? Nabi kita tidak pernah marahi akan dirinya, tidak pernah marah kepada Rabb-nya. Apa itu? Apapun yang terjadi kepada dirinya, ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyesali. Atau ya ujian yang diberikan Allah kepadanya, maka Rasulullah tidak pernah mencaci maki atau menghina atau murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah yang berat pun yang dialami oleh Rasulullah tidak pernah ya mencaci dan mencela Allah. Ini yang harus kita jaga ibu-ibu, ya. Jangan pernah marah kepada diri kita, ya. Apa maksudnya marah kepada diri kita itu? Banyak masalah. Ini kenapa masalah ini saja yang mengalaminya? Kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya? Kenapa tidak si fulan kepada yang lain? Nah, ini enggak boleh, Ibu. Jadi apapun yang kita alami baik kepada diri kita, maka kita terima musibah, ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kita sandarkan kepada Allah, yang buruk kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Nah, kita harus bersabar di situ. Kalau orang yang ada marah kepada dirinya sendiri, inilah yang terjadi, ya. Banyak kita lihat akhirnya menjadi penyakit. Nah, banyak penyakit jadinya kalau dia marah kepada dirinya sendiri. Apalagi marah kepada Rabb-nya.
Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa menegakkan kebenaran. Senantiasa menegakkan kebenaran kepada walaupun itu memberikan dampak kepadanya ataupun kepada sahabatnya. Nah ini dia tidak pandang bulu, dia menegakkan kebenaran. Walaupun akan memudaratkan dirinya ataupun para sahabatnya. Nah, ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya'sibul hajar ala batnihi minal ju'. Begitu sifat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dia meletakkan batu di perutnya karena menahan lapar. InsyaAllah. Rasulullah SAW mengalami kesulitan hidup dalam bidang ekonomi. Sampai-sampai dia meletakkan batu untuk mengganjal perutnya dari lapar. Kalau kita barangkali belum pernah, Bu, ya. Mengganjal batu ke perut kita karena kelaparan. InsyaAllah. Ini ujian yang dialami oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca sirah beliau, sejarah beliau ini akan memberikan motivasi untuk kuat kita, menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada beliau. Wa marratan ya'kul ma wajad. Sekali-kali dia makan saja apa yang dia jumpai, apa yang ada di rumahnya dia makan. Dan dia tidak menolak apa yang dihidangkan kepadanya. Jadi apapun yang dihidangkan kepada dia makan, kecuali yang tidak dia sukai. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan apa adanya, apa yang tersedia di rumah dia makan. Dan apa yang disuguhkan kepada dia, dia tidak menolak. Dan dia tidak wala yatawarra' an mat'am halal. Dia tidak melarang dirinya dari makanan yang halal. Dia diberikan makanan yang halal, dia makan. Kalaupun sekadang hanya dia menjumpai kurma tanpa susu, tanpa roti, atau dia hanya menjumpai khubz, roti atau susu atau madu yang dia disuguhkan kepadanya, walaupun sedikit, cukup bagi dia untuk dia santap, untuk dia nikmati. Karena itu sifatnya, agungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menuntut banyak. Walaupun dia hanya disuguhkan dengan makanan yang sederhana pun. Ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki cukup banyak makanan sehingga dia hanya memiliki 3 potong roti, sampai dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Begitu, lihat bagaimana kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia seorang kepala negara. Ini berbekas kepada dia. Dan Rasulullah SAW itu tidak orang fakir dan tidak pula orang yang bakhil. Dia tidak orang yang fakir dan tidak pula orang yang bakhil. Yajibul walimah. Maka Rasulullah SAW itu memenuhi undangan walimah. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada orang mengundang kita walimah, wajib. Ini ijabatud da'ah, itu wajib kita penuhi. Kalau tidak ada mani yang melarang. Rasulullah SAW kalau dia diundang, apakah dia diundang oleh orang yang miskin atau orang kaya, dia mendatanginya. Kemudian sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ya'udul marda. Ini sifat yang harus kita juga junjung tinggi, Ibu, para akhwat sekalian. Kita mencontoh Nabi kita, yaitu Rasulullah SAW, iyadatul marid, gemar dan senang mengunjungi orang
orang sakit. Jadi ada saudara kita, ada jemaah kita, ada keluarga kita yang sakit, segera kunjungi. Ya, nah, ini salah satu menghidupkan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terdengar kabar, dikunjungi. Dan itu ibadah yang besar sekali. Karena kita akan memberikan penguatan kepada orang yang sakit. Salah satu sunnah yang dihidupkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi anak Yahudi yang sakit. Ya, sampai-sampai beliau akhirnya menawarkan Islam dan akhirnya ditaati oleh anak itu. Dan akhirnya masuk Islam. Nah, ini sunnah yang harus kita hidupkan. Jadi ada jemaah kita, ada saudara-saudara kita yang sakit, ini kunjungi. Kemudian Nabi kita wa yashhadul janaiz. Nabi kita SAW juga menghadiri jenazah. Ya, ini salah satu untuk menguatkan takziah, ya. Ada keluarga, ada saudara kita yang mereka ditimpa musibah dengan kematian, kita kunjungi, kita hadiri. Menghadiri penyelenggaraan jenazah. Ibu-ibu alhamdulillah sudah, akhwat sekalian sudah memberikan kontribusi, memberikan makanan kepada keluarga yang ditimpa musibah. Ini adalah amal khair insyaallah yang harus kita lanjutkan, teruskan, ya, karena kita memberikan makanan kepada mereka yang ditimpa musibah, ya, terus dilanjutkan amal baik ini. Kalau kita juga menghadiri, memandikan, menyolatkan dan mengkuburi, menghadiri pemakamannya, ini mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Kita mendapatkan keutamaan besar. Kalau kita menyolatkan akan dapat 1 qirat, yaitu 1 bukit Uhud. Kalau kita sampai mengantarnya ke pusaranya, mendapat falahu qiratan, baginya 2 qirat, yaitu sebesar bukit Uhud. Ini pahala yang besar sekali yang harus kita cari, ibu-ibu. Kemudian yamsi baina yaday a'daihi bila haris. Nabi SAW berjalan di hadapan musuhnya tanpa rasa takut. Ya, dia tampak berjalan dengan tidak gontai, tidak loyo, tidak lemah, tapi di hadapan musuhnya dia berdiri kepalanya. Nah, itu harus contoh. Kita tidak boleh takut kepada musuh kita. Ya, nampakkan kewibawaan Islam. Nabi SAW berjalan di hadapan musuhnya tanpa rasa takut. Asyadun nas tawadu'an. Nabi kita yang mulia adalah manusia yang paling tawadu. Ya, tawadu, rendah, bukan rendah, tapi orang yang rendah dirinya. Maksudnya apa? Orang yang tawadu, ya, lemah lembut, dia menerima qanaah yang paling, tidak banyak menuntut dan segala macamnya. Itulah orang-orang ciri-ciri tawadu, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ibu-ibu dan para akhwat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita adalah sebaik-baik bashar wa ahsanuhum basharan. Ya, manusia yang paling baik. Ya kan, Nabi kita itulah bashar, manusia biasa. Tidak seperti dakwaan sebagian orang yang menyimpang. Nabi itu memiliki sifat ilahiyah. Inilah kultus yang berlebihan. Maka kita katakan Nabi itu adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian dia, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yahuluhu syai'un min umuri dunia. Dia tidak melalaikan baginya sesuatu perkara dunia ini. Ya, perkara-perkara dunia tidak menyebabkan dia lupa dengan perkara akhirat. Tidak melalaikannya. Sekedar dia mengambil bagian dari urusan dunia ini.
Jadi begitu ibu-ibu dan para akhwat sekalian, tentang urusan perkara dunia ini kita ambil sedikit bagian kita urusan dunia kita ini. Ya. Karena Allah katakan wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu kehidupan akhirat itu, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Tapi dunia ini kita hanya manfaatkan sebagai wasilah jalan kita menuju akhirat. Kita ambil sedikit dari dunia ini untuk penyambung hidup kita. Karena kehidupan akhirat itu yang kita tuju. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Orientasi kita adalah bagaimana kita mendapatkan kehidupan akhirat. Dan kita sekarang di dunia ambil bagian sedikit untuk menyambung kehidupan kita ini. Tidak boleh pula kita tidak mengambil dunia ini. Tapi orientasi kita adalah akhirat. Berbeda dengan orang yang orientasinya dunia. Gemerlapnya dunia. Lihat ibu-ibu. Lihat wanita-wanita yang terfitnah dengan dunia. Ya. Hari ini ibu saksikan, Masya Allah. Wanita-wanita terfitnah, menjual dirinya, maksiat, kemudian karena hanya untuk mendapatkan dunia. Tidak lagi rasa malu, ya, hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang singkat ini. Maka kita, urusan kita adalah kita menggapai kehidupan akhirat, tapi kita ambil dunia ini sebagai wasilah. Kita diberikan oleh Allah harta kepada kita manfaatkan harta ini untuk menuju kita nanti ke akhirat. Kita beribadah kepada Allah, bersedekah, berinfak, kemudian kita melaksanakan umroh dan haji, semuanya itu kita gunakan harta kita itu untuk membantu diri kita dan menolong agama Allah. Karena di luar sana itu ibu-ibu, ya, orientasi hanya mengumpulkan dunia, dan dunia tidak mau peduli dengan urusan akhirat yang abadi itu. Tertipu mereka, ya, tertipu, akhirnya kehinaan yang mereka dapatkan. Faliyadzubillah min dzalik. Ini yang harus kita pedomani terus, kita inap menungkan, ini tujuan hakikat kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini adalah hanya kesenangan yang menipu. Ya. Sebentar ibu-ibu. Kita tidak terasa. Maka jangan kita tertipu dan terfitnah dengan kehidupan dunia yang fana, tapi dunia ini kita manfaatkan untuk menuju bekal kita nanti di akhirat. Rasulullah SAW wayalbasu ma wajad. Nabi kita yang sallallahu alaihi wasallam memakai apa yang dia jumpai. Ya. Ini masalah libas, pakaian. Ibu-ibu, kita boleh memakai pakaian. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah olehmu pakaian yang indah ketika masuk masjid. Tetapi kita jangan menjadi ubadul malabis. Apa itu ibu-ibu? Jadi budaknya pakaian. Karena ada manusia ini yang menjadi budaknya pakaian. Ya. Kalau sempat kita jadi budak pakaian ini, habis kita ibu-ibu, ya. Datang model baru, ya, datang warna baru, datang tren baru, sehingga 3-4 almari di rumahnya penuh dengan pakaian. Ya. Dia simpan tidak dipakai. Lahau. Jadi ini obat. Ya, budaknya pakaian, kita berlindung. Kita Rasulullah SAW dia memakai pakaian yang sederhana yang dia jumpai. Terkadang dia memakai jubah, terkadang dia memakai gamis, terkadang dia memakai jaket. Ya, ini apa yang ini perkara yang mubah. Wa ma wajada min munal mubah. Boleh kita memakai pakaian. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah pakaian ini kita yang terbatas adalah menjaga dan menutup aurat. Menutup aurat, apalagi kita ibu-ibu, ini pakaian hijabun syar'i. Ini cukup, alhamdulillah. Kita keluar memakai pakaian menutup aurat, tidak lagi tertipu dengan model dan gaya desainer syaitan yang merusakkan kita, ya. Ini kan macam bu, ya, wanita dijadikan sebagai pajangan, ya,
model baru ini kita berlindung. Alhamdulillah, boleh ibu-ibu beli pakaian, tapi inilah untuk suaminya di rumah. Ya, jangan dibalik. Dibeli pakaian indah-indah untuk orang lain. Kan ini sering kita pakai, ibu ya. Nah, ini di rumah harus pakaian yang indah-indah, harus yang bagus. Jangan yang buruk-buruk, yang jelek terus dipakai di rumah. Nah, ini karena itu istri-istri Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu para akhwat sekalian, itu di Timur Tengah, di Saudi, ya di Madinah, di Mekah, kita lihat wanita itu pakaian di dalam, pakaian luar itu hitam semua, tapi di dalamnya dia pakai pakaian, ya pakai baju yang indah di dalam itu. Kalau dia berhadapan suaminya, dia buka apanya itu, jubahnya itu, nah, itu, ya, nah, begitu dia. Marjuan, ini jubah yang seperti hitam-hitamnya ibu pakai ini untuk keluar rumah, ya. Kalau kita bersama suami kita tinggal yang bagus-bagus, yang menurut kita itu yang kita pakai rumah. Jangan dibalik, ya. Nah, ini yang mana yang belum disetrika, yang kumal-kumal, ini yang dipakai di rumah. Nah, ya. Kalau yang berapi-rapi dibawa ke keluar rumah. Nah, ini terbalik, ibu. Nauzubillah misalnya. Korban suami-suami ibu itu, ya. Nah, ini jangan dikorbankan perasaan suami ibu-ibu. Nah, ini Rasulullah SAW itu contoh apa kita? Wa marrah jubah suf wa ma wajada minal mubah. Ya, mulai hari ini ibu-ibu niatkan pakai pakaian yang indah-indah untuk para suami. Ya, banyak yang indah-indah yang harum di rumah itu. Jangan bau tarason terus, ibu-ibu. Ini di rumah, di kamar bau tarason. Nah, ini penderita bapak-bapak suami. Jadi keluar pakai parfum, indah-indah. Di rumah pakai parfum, pakai tarason, pakai itu, pakai minyak untuk sakit perut itu, ya kan? Nah, la haula wala quwata illa billah. Lah, ibu-ibu. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam labisa khatam fiddah fasahumin, ya. Rasulullah SAW itu memakai cincin yang terbuat dari perak. Nah, ya. Jadi boleh yang laki-laki ibu-ibu juga boleh pakai cincin yang dari perak. Nah, Nabi SAW itu memakainya di sebelah kanan, jari manis yang sebelah kanan. Ini sunnahnya, ya. Terkadang juga Nabi sebelah kiri, tapi banyak Nabi memakai sebelah kanan. Dan terlarang memakai cincin di apa itu? Jari tengah. Ya, ibu-ibu tidak boleh, itu terlarang. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memakai cincin di jari tengah, itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kan ada juga laki-laki itu yang masang cincin di jari tengah. Nah, boleh cincin perak. Nah, ibu-ibu boleh cincin emas, boleh di sebelah kanan, boleh juga di sebelah kiri, ya. Nah, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mengendarai, ya, dia berjalan juga di belakang bujraknya dan menaiki apa yang dia tunggangan. Terkadang juga naik kuda, naik unta, naik himar, ya. Ini kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia boleh naik, ya. Seperti hari ini kita ibu-ibu boleh juga naik mobil, ya. Nah, itu kalau naik motor hati-hati ibu-ibu, ya. Nah, ini kadang-kadang aurat kita terbuka, harus dijaga ini. Apalagi naik ojek, ya, lebih hati-hati lagi. Kalau bisa dengan yang mahram kita. Ibu dan para akhwat sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini memang kesimpulan dari kitab yang kita bahas ini, kesimpulan yang telah kita bahas sebelumnya. Dan sifat Rasulullah SAW itu adalah yuhibbut tib. Rasulullah SAW itu mencintai dan senang dengan minyak wangi, ya. Ini kata Rasulullah SAW, kata Nabi, hadis sesuai, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Diberi kesenangan kepadaku urusan duniamu, yaitu minyak wangi dan wanita. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sangat suka dengan minyak wangi, parfum. Nah, ini sunnah kepada laki-laki, ya, kepada ibu-ibu sunnahnya juga, tapi di rumah.
dan tidak boleh melewati laki-laki yang bukan mahram. Ya, kita singkatkan aja. Wa yakrah rih radiah. Nabi sangat tidak suka dengan bau yang busuk. Ya, nah, ini sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Maka Rasulullah melarang orang yang makan bawang putih, bawang merah ke masjid. Nah, itu untuk apa? Menghindari jangan sampai bau ini mengganggu orang sholat. Begitu juga rokok ke masjid, tidak boleh ya. Nah, itu haram dan membau bau yang tidak baik ke masjid. Wa yujalisul fuqara, Nabi duduk bersama orang miskin. Ya. Duduk bermajelis dengan fuqara dan makan bersama orang miskin, ya. Dan juga dia memberikan contoh yang baik kepada orang-orang fuqara dan miskin, bergaul dengan mereka. Dan juga Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang yang mulia di antara mereka, ya, tokoh-tokohnya. Ya, jadi semua kalangan itu dipergauli Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kita yasilu dhi rahmah min ghairi an yu'tharum ala man huwa afdal min. Nabi SAW senantiasa menampakkan kerahmatan, rahmat, ya, tidak memberikan athar kepada mereka, ya, dan tidak menghina seseorang, tidak menghina orang lain, ya, dan tidak merendahkan, dan dia menerima orang yang minta maaf kepadanya, ya, kebalu ma'dziratul mu'tadzir, ya, orang-orang yang minta maaf, minta ampun, Rasulullah SAW ampuni kesalahannya dan dia maafkan. Ya, Nabi kita SAW yamzah wa la yaqulu illa haqqan. Nabi juga ada gurauannya, ada canda tawanya, tapi yang Rasulullah itu tidak ada kecuali yang benar. Gurauan Rasulullah itu adalah benar. Tidak ada lelucon-lelucon yang palsu yang membuat manusia ketawa. Ya, tapi Rasulullah itu adalah kalau dia bercanda yang hak. Kalau dia bergurau yang hak. Yadhaku fi ghairi qahqahah. Ya, Rasulullah ketawa tapi tidak terbahak-bahak. Ya, ini juga tidak boleh, ya. Ketawa histeris, ya, terbahak-bahak itu adalah ketawanya syaitan. Itu juga kita, apalagi ibu, ya, tidak boleh itu terkawa berjadi-jadi. Nah, salah satu pintu syaitan masuk ke kita itu kalau kita histeris atau tertawa terbahak-bahak. Nabi SAW juga, ya, melihat permainan yang mubah. Boleh kita menyaksikan pertandingan, ya, permainan, apakah itu misalnya panah dan segala macam, yang boleh, ya, yang dibolehkan oleh syariat sebagai untuk hiburan kepada kita. Ya, boleh ajak suaminya untuk menonton, ya, pertandingan, tapi yang pertandingan yang mubah. Ini juga Rasulullah mengizinkan istri Aisyah untuk lihat pemuda yang sedang bermain-main, ya, dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kita bahas dahulu, mana dagu Aisyah berada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu dan para ikhwah sekalian, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, lanjut, kita pernah dia disuguhkan makan dari racun yang disediakan oleh Yahudi, dia makan, ya, dimakan tapi tidak membunuh langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nauzubillah ini, dan akhirnya memang kematian Rasulullah itu akibat racun yang diberikan oleh orang Yahudi itu. Dan Rasulullah SAW tidak terkena sihir, ya, walaupun dia pernah terkena sihir, tapi dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu dan para akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita adalah orang yang ummi, tidak paham, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ya, Rasulullah SAW Rasulun ummi. Jadi maka tuduhan orang-orang kafir yang dia itu membuat Al-Quran ini dakwahan yang keliru. Karena Rasulullah SAW tidaklah dia membaca dan tidak dia menulis, tapi dia wahyukan oleh Allah kepadanya. Dan dia hidup di negeri padang pasir yang jahiliyah, di mana waktu itu orang-orang yang fakir, yang lemah ditindas. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidiknya dengan kelemah lembatan tanpa diasuh oleh ayah dan ibu. Dia anak yatim dan piatu. Panjang lagi ibu, dan sedikit ini kita di kesimpulan dari ini sifat Nabi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pedoman kepada kita agar kita mendapatkan keberuntungan, ya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mencontoh pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafaqana Allah taala li taatihi alaihi salatu wassalam fi amrihi wa ta'sibihi fi fi'lihi la fima yakhtassu bihi, amin. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan apa yang diperintahkannya dan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dicegahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Ibu-ibu, ini berarti kita sudah khatam ya buku Syekh Muhammad bin Abdul Nasir ini tentang Ar-Rasulu fi Baiti. Panjang, udah lama Ibu ya, berbulan-bulan. Nas'alullah lazim Rabbal Arsyil Karim. Kita mohon kepada Allah Rabb yang agung, yang memiliki arsy yang mulia, agar Allah memberi taufik kepada kita dan meridhoi kita, dan memberikan kepada kita rezeki untuk mengikuti kebenaran, dan menjadikan kita orang-orang yang wa alla yaj'alana min ulaikal azwaj, dan jangan jadikan kita keluarga yang rusak ya, dengan hubungan kita antara suami dan istri, dan kita mencontoh ya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita kupas, menjadikan pelajaran untuk kita terapkan di dalam rumah tangga kita, berkehidupan, bagaimana kita bermuamalah antara suami dengan istri, istri dengan suami, suami dengan mertua, istri dengan mertua, suami istri dengan anak, mendidik, menterbiah mereka sehingga keluarga as-sakinah, mawaddah, warahmah itu kita doakan selalu agar ada di rumah tangga kita. Ketahuilah ibu-ibu, kalau rumah tangga kita baik, maka lingkungan kita baik. Lingkungan kita baik, negeri kita akan menjadi baik. Maka negeri yang besar ini adalah tersusun dari rumah tangga yang kecil. Fa insyaallah taala kita berumah tangga di dunia ini, niatkan nanti kita juga sampai ke surga bersama-sama dengan pasangan kita, insyaallah taala. Ini mungkin alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan ini. Insyaallah taala untuk Jumat ketiga setiap bulannya kita akan carikan kitab yang terbaru ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas lagi kitab yang lain untuk kita selesaikan juga bab per bab. Mudah-mudahan ini bisa kita ulang-ulangi kajiannya. Dan alhamdulillah ada beberapa episode ini terekam di Ninja TV ya. Nanti ibu-ibu juga bisa minta kepada gurunya ya, kajian-kajian diulang-ulang. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua, benar datang dari Allah dan salah datang dari Anda sendiri. Sebelum Anda tutup, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Semampu saya jawab, kalau tidak nanti saya minta tangguh. Kalau ada, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Minta maaf ke orang lain atau kepada suami? Kepada orang lain maksudnya ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan orang lain, dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang paling terbaik bagi mereka itulah yang pertama memulai. Maka kita usahakan untuk terus memulai. Sampai kapan? Sampai dia memaafkan. Selagi terus kita berupaya untuk membujuk dia untuk minta maaf, dia tidak maaf, maka kita ini akan menjadi amal kepada kita, Bu. Dan itu menjadi apa? Menjadi dosa bagi dia. Ya. Maka kita terus berupaya sampai apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Kita minta maaf. Ya, kalau ketemu salam, gitu. Ya, walaupun dia tidak memaafkan. Yang jelas di hati kita buang rasa permusuhan dengan dia, apalagi kita tidak ada berasa bersalah dengannya.
Ya, maka dalam hal ini kita niatkan terus menyambung silaturahmi. Jangan ada di dalam hati kita sedikit pun niat untuk memutuskan silaturahmi dengan dia. Karena Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kalau kita terus berupaya menyambung, kalau siapa, kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin menyambungnya maka Allah akan sambungkan. Kalau siapa yang ingin memutuskan maka Allah putuskan. Kalau dia berniat memutuskan, silahkan. Dia yang akan memutuskan rahmat Allah. Kita ingin berupaya terus menyambungnya, maka rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Selagi kita seperti itu, maka rahmat Allah akan turun kepada kita. Itu Ibu ya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Ya, pas kali Ibu ya, tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan demikian. Ini di penghujung kajian kita di kitab Rasul fi Baiti ini. Semoga apa yang kita bahas menjadikan pelajaran ibrah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah-rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami kita dicintai Allah dan istri-istri kita dicintai oleh Allah, anak-anak kita dicintai Allah, dan lahirlah rumah tangga Islam, rumah tangga sunnah yang sakinah, mawaddah warahmah. Insyaallah kita berkeluarga di dunia ini dan sampai nanti di surganya akan berkeluarga insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.